Halo, kenalin aku Niputu Tisha Dewi, Duta International Culture 2025, salah satu mahasiswa IDB Bali dengan Prodi Manajemen Bisnis. Tentunya kalau dari perasaan aku pribadi itu bangga sih Kak sama diri sendiri. Karena sebelum untuk mengikuti ajang ini, bahkan untuk persiapannya pun singkat. Jadi hamin beberapa grand final itu aku baru nyiapin semuanya dalam kurun waktu 1 minggu. Dan di malam grand final itu juga langsung diumumin sebagai the winner. Rasanya kayak masih nggak nyangka gitu sama diri sendiri. Kayak kok bisa tiba-tiba menang. Padahal persiapannya tuh kalau dibilang dari dibandingin sama peserta lain, itu aku yang paling sederhana lah dibilang ketimbang peserta lainnya gitu. Kalau bagi aku pribadi, kemenangan itu bukan sekedar memakai mahkota ataupun gelar, Kak, tapi tanggung jawab yang begitu besar. Tanggung jawab gimana kita bisa merangkul ekspektasi dari orang-orang, harapan dari orang-orang di sekitar kita untuk bisa menginspirasi banyak orang dan menjadi generasi yang lebih bermakna. Jadi tugas dari Duta International Culture tuh kita mempromosikan kebudayaan kita, khususnya kebudayaan Provinsi Bali, ke kancah internasional, Kak. Jadi, Duta International Culture ini dinaungi oleh Kemenpar, yaitu Kementerian Pariwisata, dan kami waktu kemarin juga di bulan Agustus kemarin, kami mendapatkan undangan dari warga kenegaraan Malaysia, dan di sana kita bekerja sama dengan KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia. Waktu kemarin itu Malaysia mengadakan event yang bernama Metafair, dan itu didatangi oleh berbagai negara di luar. Banyak sekali negara yang ikut hadir di event tersebut, dan kami diundang sebagai perwakilan Indonesia untuk menjadi untuk ikut serta mengisi acara di sana. Gitu. Jadi kita sekalian membawa nama Bali dan Indonesia. Dan kemarin itu yang aku tampilin adalah tari tradisional Bali sama pakaian batik. Jadi sekalian memperkenalkan. Next, di bulan ini di tanggal 22 nanti kita ada undangan ke Hong Kong. Kalau kita ngomongin soal kebudayaan itu kan pasti beragam, Kak, ya, apalagi di Bali. Itu nggak cuman hanya terkenal oleh pakaian tradisional, kesenian, rumah adat istiadat, ataupun ritual dari masing-masing adat istiadat di Bali. Nah, aku ingin menyuarakan kita tuh di Bali, kalau bilang orang-orang zaman dulu itu pasti sudah umum sama yang namanya nyastra Bali, yaitu membuat tulisan Bali. Dan saat ini juga mungkin kebanyakan anak muda ya terbawa arus globalisasi dan zaman, jadi kayak kurang melek sama warisan leluhur kita yang satu ini. Jadi untuk memperkenalkan, untuk melestarikan warisan leluhur kita ini, aku ingin punya program tersendiri, yaitu memperkenalkan nyastra Bali ini ke kancah internasional, Kak. Karena setahu aku juga wisatawan internasional tuh mungkin sedikit yang tahu tentang kebudayaan kita ini. Karena yang terekspos tuh cuman dari segi tarian, gamelan, pakaian adat, rumah adat istiadat, seperti itu. Luar biasa, Kak. Karena kampus sendiri sudah mewadahi mahasiswanya untuk bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan passion mereka masing-masing. Dukungan dari dosen, dari kampus, bahkan dari teman-teman di kampus juga tuh sangat luar biasa antusias sekali, Kak. Kalau dari aku pribadi, biasanya aku buat to-do list setiap 1 minggu dan aku rangkum selama 1 bulan untuk kegiatan aku. Kalau misalkan ada kegiatan diplomatik, kayak nanti bakal ada visit ke sini yang jadwal dan tanggalnya itu sudah ditetapkan, aku biasanya langsung buat note gitu, Kak, di kalender untuk aku kosongkan jadwal aku di hari itu. Dan kalau ada tugas dari kampus pun biasanya kalau ada waktu luang langsung aku kerjain biar nggak keteteran gitu.
Pesan yang ingin aku sampaikan yaitu jangan pernah ragu untuk mencoba sesuatu yang baru, Kak. Jangan pernah ragu untuk keluar dari zona nyaman. Karena kita nggak tahu keberuntungan itu ada di mana. Kita nggak akan pernah tahu kapan kita bisa menang, kapan kita bisa mendapatkan keberuntungan itu, entah itu gagal, entah itu berhasil. Jadikan semua itu sebagai pengalaman dan pembelajaran untuk mengimprove diri lebih baik lagi. Kalau dikasih peluang dan kesempatan, sejujurnya aku sendiri pun ingin mengikuti ajang yang lebih tinggi daripada ini, Kak. Contohnya kayak Putri Kebudayaan Indonesia yang kemarin sempat ditawarin sama teman kampus karena ada open recruitment, tapi karena aku masih megang jabatan di DIC, jadinya nggak bisa ikut ajang itu. Seperti itu. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi, aku pengen coba nge-challenge diri aku untuk ikut ke ajang yang lebih tinggi lagi.